untuk kelahiran bayi kembarnya. Alhamdulillah. Ya sebelum kita ngomong panjang lebar, aku menurut awal proses kehamilan dan kelahiran itu seperti apa sih dan pada akhirnya masuk? Awal mulanya sih yang jelas nggak nyangka ya, kemarin tiba-tiba pokoknya ini semua di luar rencana banget. Awalnya abang masih di luar kota, jadi pokoknya kondisinya lagi di luar kota. Aku udah tinggal tuh 3 minggu karena ada urusan kan, abang di Aceh. Terus kita udah bikin schedule untuk lahiran itu sebenarnya di tanggal 17 Agustus. Tiba-tiba tanggal 8 kemarin itu pagi-pagi, tanggal 9 kemarin tiba-tiba pagi-pagi aku bangun tidur kok ada flek gitu kan. Akhirnya langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit dicek apa segala macam, ada pembukaan gitu. Langsung panik menghubungin abang masih di Aceh kan. Ini gimana nih aku hari ini? Ternyata dikabarin ada pembukaan, terus harus langsung cepet-cepet operasi segala macam gitu. Udah langsung deh. Sedangkan aku masih di Aceh, udah beli tiket tanggal 10 karena memang rencana awal kan sebetulnya APL-nya tanggal 3 September. APL yang sebenarnya banget nih. Tapi karena memang kembar, jadi sama maju. dokter, Biasanya maju tuh kalau misalnya kembar sih maju sebulan. Ya udah kita udah tetapin tanggal 17. Udah ngambil tiket juga dari Aceh mau pulang ke Jakarta tanggal 10. Tiba-tiba jam 11 dikabarin, ini kayaknya pembukaan 1. Waduh, itu uring-uringan tuh di Aceh tuh. Gimana nih caranya mau terbang, nggak bisa. Karena kebetulan memang kalau misalnya pembukaan itu kan untuk normal ya kondisinya. Nah dari awal ini emang dikasih tahu kalau untuk normal kemungkinan emang nggak bisa karena udah 2, udah kembar, terus yang satunya lagi posisinya itu nggak kepala di bawah gitu. Jadi emang sama dokter yang satu posisinya pas, bawah, tapi yang kedua, bayi keduanya agak sungsang, jadi duluan ya. Jadi mau tidak mau memang dari awal tuh udah direncananya emang buat sesar. Tapi karena dadakannya ini nih yang bikin panik seluruh umat nih. Jadi kan orang rata-rata kalau sesar itu emang udah ada jadwalnya kan. Nah kalau kita sesarnya jadi kayak orang lahiran normal nih, jadi kayak buru-buru semuanya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya sih berjalan lancar. Abang juga langsung hari itu langsung ke Jakarta. Nyampe tuh bener-bener yang aku mau masuk ruang operasi, dia nyampe langsung kita masuk ruang operasi sama-sama. Jadi semuanya alhamdulillah dikasih gampang sih kemarin, meskipun prosesnya luar biasa. Kalau kirain hampir nggak nyampe, si dokternya maunya jam 4 sore awalnya. Sore udah sesar, sedangkan dapat tiketnya terakhir itu jam 3. Akhirnya ya udah minta diundur sedikit jam 8 malam akhirnya pas banget. Waktu nyampe di kamar, dianya udah mau diangkat ke ruang operasi. Kursi roda itu ya. Cuma diangkat kursi roda, pas banget juga. Tindakan berarti jam 8 malam. Tindakan itu jam 8 malam masuk ruang operasi segala macam. Bayi pertamanya lahir jam 8.28, yang kedua 8.30. Beda 2 menit. Alhamdulillah dikasih lancar semuanya kemarin. Oke. Untuk berat jenis kelaminnya itu apa dan tinggi badannya semuanya? Jenis kelaminnya laki-laki dua-duanya. Berat badannya 2470, yang kedua, yang pertama 2740. Kalau tingginya 47 sama 46. Nah ketika proses sesar sendiri ada kendala nggak sih dan berapa lama prosesnya? Kalau dibilang kendala sih mungkin nggak begitu ini. Sebenarnya sadar ya? Sadar, cuman kalau dibilang kendala kayaknya kita kemarin semuanya tuh bener-bener dipermudah banget pas prosesnya. Nanti mungkin ada video ya ada ya mungkin, atau enggak nanti bisa mungkin dokter yang lebih paham kan sebenarnya kalau yang kayak kendala atau apa gitu ya. Cuman sepanjang yang kita rasain sih semuanya dikasih lancar banget ya, proses sesarnya semuanya sampai dirinya lahir sampai selesai semuanya tuh benar-benar dikasih kemudahan gitu, alhamdulillah. Tadinya aku kayak udah panik gitu kan, maksudnya ini kan lahiran pertama, jadi kita juga belum tahu nih gimana sih di dalamnya. Terus diarahin sama dokternya, sama susternya, kayak nggak ada kepanikan di dalamnya, malah sempet cerita-cerita sama dokter-dokter lagi operasi sampai ngobrol-ngobrol. Jadi kayak dibawa santai banget. Iya, kita dibikin happy banget sih di sini sama dokternya gitu pas lagi operasi. Yang tadinya panik jadi tenang lah. Nggak usah nemenin sendiri, dampingin gak sih? Dampingi dari awal nyampe itu udah dibawa ke dalam, aku ganti baju dulu kan.
udah nemenin dari awal. Tadinya disuruh duduk gitu di samping terus kayak ditutup gitu kan, tapi kayak nggak kelihatan, penasaran juga, akhirnya berdiri aja ngeliat, jadi Bener-bener ngeliat proses ngeliat. dari awal sampai akhir melahirkannya. Nama dan artinya Kak, mungkin ada Apa? Nama dan arti babynya tuh kan kembar nih. Ini yang bikin nih. Gimana Kak Bang Kausar? Dijelaskan. Dia Nama. siapkan Bapaknya langsung yang bikin. Si kakak gimana? Kalau nama itu sebenarnya mencari yang belum pernah ada kali ya, bisa dibilang gitu. Terus arti-arti yang kita taruh di namanya itu baik-baik, tentang kecerdasan, tentang menjadi pria yang memimpin, yang tangguh, dan baik dalam beragama juga. Makanya ada sedikit huruf Arab kayak lam gitu. Jadi anak pertama namanya dia kasih dulu. Anak pertama namanya Lam Agartha Pote Hartayudana. Anak kedua Vi Agartha Pote Hartayudana. artinya apa tadi? Dari kakak, dari yang pertama artinya apa Kak? Yang pertama Yang pertama itu huruf lam sih. Lam itu kan memang tidak ada artinya, tapi dia selalu ada di beberapa surat Awal surat gitu ya. di Al-Quran. Kalau V sendiri itu sebenarnya, Kalau V itu sebenarnya jadi kita bagi dua sih jadi sebenarnya. V itu bisa kita ambil dari beberapa kata dari berbagai macam negara, ada juga di Arab juga kan. Jadi bisa percaya diri, kemandirian, gitu-gitulah pokoknya. Insya Allah artinya kita cari yang terbaik lah gitu. Cuman emang cari nama yang emang pengen unik juga, yang kayak kok nggak pasaran gitu kan. Ya kebetulan dapet ini. Kalau Agartha sendiri sih kayak ada mitos inti bumi itu namanya Agartha, jadi kayak menjadi inti dari kita berdua. Pote sendiri ngambilnya dari Aceh. Pote Bukan itu nama penggalan dari pahlawan Aceh. Jadi, Doku lah. jadi kalau ditanya arti secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang nyambung gitu ya. Hmm. Tapi kita berharap dari setiap kata-katanya itu yang menjadi doa lah gitu buat kita, dan semuanya bisa membawa positif lah ke mereka gitu. Oke. Berapa Bang lama Ara, sih mempersiapkan namanya sendiri? Namanya kayaknya kalau dari Lam sendiri ya udah lama, karena memang dari dulu banget sebelum sebelum Nikah. nikah pun kayak pengen punya anak namanya Lam, karena di Aceh sendiri itu nama daerah itu kebanyakan pakai huruf Lam, awalnya tuh Lam, jadi yang pakai panggilan Lam lucu nih, bagus nih gitu. Tapi kalau V itu ya kita diskusi berdua akhirnya dapat itu. Cuman kalau dirangkai semuanya itu kurang lebih prosesnya pas hamilnya Yang mulai benar-benar kita nyiapin semua nama itu kira-kira di bulan ke-7 lah, ke-7 ke-8 baru kayak yaudah udah deh terangkai. ini aja namanya kita rangkai gitu. Awalnya satu kata, oh kayaknya nama ini lucu deh kata ini, ntar ganti lagi, sempet kayak gitu. Lama-lama yaudah deh kita fixin aja namanya ini gitu. Karena emang kalau nyari nama agak susahnya dalam itu bukan susah Susah dapatnya, gampang. susahnya banyak banget pilihannya, namanya yang uniknya, bagusnya, semua arti kan banyak gitu. Dan kalau dipakai nama yang sekarang kita kayak kasihan juga sebenarnya, ada 5 suku kata. Iya Kalau UN sebenarnya. yang tersusah tuh nulis. Itu panggilannya apa nih dulu? Panggilannya bisa Lamvi, bisa Elvi. Seininya aja. Soalnya sebenarnya manggil Lamvi juga kan pendek juga kan penggalannya gitu. Bisa gitu. Kalau orang mau lebih singkat lagi ya L sama V aja gitu gampang. Kalau kembar 3 Alif Lam Mim gitu. Mbak Clara, ini kan kembar ya, ketika akhirnya proses kembar itu kan pasti gak gampang untuk membagi waktu ngurusnya gitu. Udah siap dengan kembar ini sendiri yang harus begadang ya kan, mungkin seperti apa nih? Alhamdulillah kita 3 hari di rumah sakit udah diuji banget ya. Meskipun dibantu suster tapi karena di sini kan bagusnya tuh pro ASI banget gitu. Jadi bayinya nangis dikit tuh bener-bener dianterin ke kita lagi buat kita paksain biar bisa ASI terus gitu. Jadi di rumah sakit aja kita udah belajar begadang nih sebenarnya. Jam 1, jam 2, jam 3 tuh diantar aja terus bayinya kapan aja. Pokoknya bayinya nangis, bayinya aus, ya harus disodorin ke ibunya gitu. Dan kebetulan karena sesar juga kan recovery-nya lumayan agak lama kan. Jadi ya bapaknya selain bantu gendong-gendong bayi, ngurusin ibunya juga jadinya, buat bangun dari tempat tidur, ke toilet apa segala macam, ekstra banget jadinya. Lucunya itu kayak pikir kayak wah ini kembar agak ini nih
ekstra power lah gitu ya kan. Ternyata begitu hari pertama melahirkan nangis mereka berdua gitu kan. Habis itu cuman berapa menit habis itu diem tuh di tempat nurse di mana di tempat susternya juga kan mereka dipisahkan di sana dulu sampai 12 jam ya masalahnya. Nah itu mereka nggak nangis, susternya juga bilang anteng banget, anaknya diam banget. Kita udah alhamdulillah. Ibunya nangis malam-malamnya sampai besok. Waduh. Kenapa? Sakit Ngerasain sakitnya. Bekas biusnya baru terasa tuh. Aku kan dari awal flex sampai pembukaan segala macam. Sorry maaf. Dari awal flex sampai pembukaan segala macam tuh ya sampai mau operasi sampai operasi selesai itu nggak ngerasa sakit sedikit pun, bener-bener masih ketawa-ketawa, biasa aja. Lagi di operasi aja kita ketawa-ketawa, ngobrol sama dokternya, bener-bener nggak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba jam 12 malam, wah itu beratnya sakit baru dirasain. Pikir nih sampai nangis. Nggak ada tantangannya. Ternyata jam 12 malam sampai jam 5 pagi nangis pokoknya 2 hari lah kurang lebih ya. dua hari soalnya harus dipaksa belajar jalan kan kata dokternya, jadi udah kita paksain bangun miring apa segala macam. Hari kedua udah bisa jalan lah setidaknya ke kamar mandi sendiri udah bisa lah gitu. Udah agak mendingan nih. Baru hari ketiganya episode terbaru dua-duanya mau susu. Masya Allah itu bikin begadang lagi. Kalian hafal nggak sih sampai yang kakak yang mana, adik yang mana, tahu nggak? Karena kan ini kan kembarnya identik gitu ya. Udah mulai bisa tahu yang kakak yang mana, yang Lam yang mana, yang Vi yang mana. Dari awal dari awal masih ditandain gitu nggak sih kak? Kalau secara tanda muka belum kelihatan, cuman dari bentuk badan dan ini karena kan beratnya agak beda lumayan ya 300 gram. Jadi agak kelihatan kan perbedaan badannya. Kalau si Lam tuh agak cabi gitu, agak gemuk. Tapi kalau yang V agak lebih tirus gitu. Itu masih dari situ sih. Jadi ngeliat itu. Tapi lama-lama sekarang udah mulai bisa bedain sih, udah mulai kelihatan bedanya dikit-dikit. Apalagi kalau udah nangis, nah itu udah bisa kita bedain. Oh gitu ya. Si V itu cuman pendek aja, gitu loh. Tapi nyaring banget. Kalau yang si Lam banyak. Berisik gitu. Jadi udah begitu denger itu V itu. Oke, Bang, aku pengen tahu momen ketika awal mengazani, mungkin itu pertama kali. Itu bagaimana sih, ada momen yang bikin cry nggak sih? Deg-degan biasanya kan, maksudnya ya azan di masjid atau di apa namanya musola gitu kan udah biasa dari kecil maksudnya. Tapi ketika yang di sini tuh kayak habis ngeliat darah, habis itu habis operasian ngeliat istri agak berlinang air mata gitu, terus tiba-tiba ditarik sama dokter anak ya, dokter Rindana tadi agamanya apa gitu katanya. Jadi bingung gitu, mendadak lupa iya azanin dia bilang gitu, azanin ya udah langsung ditarik gitu, ambil posisi. Nah, di situ kayak beda, rasanya beda aja gitu, getar terus yang kayak bingung aja gitu, kayak aduh ini tanggung jawab besar nanti ke depannya. Mudah-mudahan azan ini menjadi apa yang didengar pertama dan sampai seterusnya, dan akan menjadi pembentukan karakter di kedepannya lah. Langsung di dua telinga si kembar atau satu-satu? Ganti-ganti. Soalnya lagi dirapiin, jadi bedongin, baru kita ajanin. Yang sana lagi diproses tuh kan. Jadi sini selesai, balik ke sini ukur berat badannya, aku ke sana ajarin lagi gitu.